imtisalu ala awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu berusaha untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita agar jangan sampai hidup yang diberikan oleh Allah ini, umur yang Allah berikan ini, keindahan yang kita nikmati ini, lalu kita tinggalkan dunia dengan sia-sia, tidak membawa iman dan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, takwa yang serius, yang sungguh-sungguh, yang diniatkan dari dalam hati yang paling dalam, sebagai wujud dan bentuk cinta kita kepada Allah, sebagai bentuk wujud bukti iman kita kepada Allah. Semua kita jalankan atas iman, semua kita lakukan berdasarkan iman, dan berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sibuk di dunia dengan amalan kita, tapi kata Allah, jangan kau temui kematian kecuali kematian itu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, tanda bahwa Allah memberikan taufik, tanda Allah memberikan hidayah kepada kita, yaitu ketika kita disibukkan dengan perbuatan-perbuatan, dengan amal-amal kita menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda daripada orang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu dijauhkan dari sifat-sifat sombong, dari sifat-sifat iri dengki, dari sifat-sifat bangga diri, sehingga inilah amalan-amalan yang akan merusakkan kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat kembali tentang perjuangan dan tanggung jawab kita di dalam membebaskan Al-Aqsa, masjid kaum muslimin, masjidnya umat Islam, dan kemerdekaan bangsa Palestina dari belenggu penjajahan Zionis Israel. Allah mengingatkan kita tentang kewajiban kita untuk berjuang mempertahankan masjid sebagai tempat untuk menyembah Allah. Al-masjidu ussisa ala taqwa. Dari masjid kita bisa menunjukkan nilai ketakwaan kita sebagai hamba Allah. Apalagi Masjidil Aqsa yang saat ini terus menerus dinodai dan diyahudisasi secara semena-mena. Allah mengingatkan kita, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi orang lain, menghalang-halangi mereka menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali mereka masjid Allah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahum fid dunya khizyun wa lahum bil akhirati adzabun adzim.
Kata Allah, mereka di dunia mendapatkan kehinaan, pasti dihinakan oleh Allah, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Surat Al-Baqarah ayat 114. Berkaitan dengan ayat ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara tindakan, perlakuan, perbuatan orang-orang yang zalim adalah mereka yang menghalang-halangi. Pertama, orang yang menyebut nama Allah, orang berzikir, orang sholat, orang beribadah, orang sujud, dilarang oleh mereka. Itu termasuk orang-orang yang zalim, orang yang sangat dibenci oleh Allah. Menghalang-halangi i'tikaf, menghalang-halangi belajar ilmu, majlis taklim dalam masjid, dan tindakan kehendak untuk merobohkan masjid-masjid Allah, menghalangi pendirian masjid, merusak masjid, menghadang orang-orang yang mau ibadah di dalamnya. Perbuatan ini termasuk perbuatan zalim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 114, Allah menutup ayat itu dengan kalimat, lahum fid dunya khizyun wa lahum bil akhirati adzabun adzim. Allah mengancam orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di atas tindakan-tindakan tersebut hina di dunia dan ajab yang pedih di akhirat. Hina di dunia bisa berupa malapetaka, kehancuran, kehinaan. Ajab di akhirat berarti mereka yang akan mengetahuinya siksa yang pedih di dalam neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terlebih sekali saat ini, sampai saat ini tahun 2023, pendudukan Zionis Israel berencana untuk membagi Masjid Aqsa menjadi dua bagian. 7% untuk Yahudi, 30% untuk kaum muslimin. Sama seperti yang sudah mereka lakukan, membagi Masjid Ibrahimi di Hebron dengan 55% Yahudi, 45% untuk orang Islam sejak tahun 1994. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain itu menjadi kewajiban kita untuk memakmurkan masjid sebagai tanda keimanan kita. Jangan sampai masjidnya kosong, jangan sampai masjidnya tidak diramaikan dengan ibadah. Semua nanti akan mempertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman, hanyalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat. Mereka yang melaksanakan, menunaikan salat, mereka yang membayarkan zakat, mereka tidak merasakan takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang dianugerahi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait memakmurkan Masjidil Aqsa yang diperjuangkan oleh saudara kita muslim Palestina, yang perjuangan hari ini butuh dukungan kaum muslimin di dunia, tak luput juga kaum muslimin Indonesia untuk selalu mengobarkan semangat. Paling tidak kita punya kepedulian bagaimana ketika kita menyaksikan di layar-layar kaca, di televisi, di media, di medsos, betapa dahsyat dan hancur lebur gedung-gedung, bahkan tempat tinggal, bahkan rumah sakit. Apa yang ada pada dadanya kaum muslimin saat ini? Adakah rasa luka di hati? Apakah ada rasa sedih, duka, nestapa? Atau kita biar diam seribu bahasa? Seyogianya sebagaimana Rasulullah mengatakan, orang mukmin itu kalau sebagian tubuh yang lain ada luka, ada sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit. Itu semestinya oleh kita dirasakan itu. Paling tidak kita mengangkatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kaum muslimin, agar Allah menolong kaum muslimin, agar Allah segera berikan hidayah kepada mereka, bahkan menghancurkan orang-orang jahat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di dalam hadis riwayat Ahmad an Maimunah maulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ya Rasulullah abtina fi Baitul Maqdis faqala ardul manshari wal mahshari aituhu fasallu bihi fa inna salatan fi alfi salatin qalat ara'aita illam nubiq an natahammala ilaihi aw na'tihi qala fa ahdin ilaihi zaitan yusraju bihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla bihi. Nabi dari Maimunah pembantu Nabi berkata, ya Nabi Allah, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Nabi menjawab, tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia, maka datangilah ia dan solatlah di dalamnya, karena solat di dalamnya sama seperti orang menunaikan sebanyak 1000 solat, hampir sama dengan solat di Masjid Nabawi Madinah. 1 rakaat solat di Masjid Nabawi Madinah sama dengan 1000 rakaat. Siapa yang sekali solat di Masjid Aqsa sama dengan 1000 solat di masjid selain Masjid Aqsa. Subhanallah. Dan Nabi mengingatkan, hendaklah kalian tidak bersemangat untuk melakukan rihlah, untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan sabar, untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, kecuali ketiga tempat kata Rasulullah. Yang pertama, ilal Masjidil Haram di Makkah, ilal Masjidil Nabi di Madinah, wa ila Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau engkau bersemangat untuk melakukan perjalanan, bersemangatlah untuk 3 tempat kata Rasulullah. Pertama, ke Makkah ada Masjidil Haram, di Madinah ada Masjid Nabawi, dan di Palestina ada Masjid Aqsa. 3 tempat ini kalau engkau semangat untuk melakukan perjalanan, ke sana tujuan engkau, bukan ke yang lain. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, telah mengumumkan kemerdekaan negara Palestina, Yerusalem sebagai ibu kota Palestina pada tahun 1988 oleh Yasser Arafat. Namun sampai sekarang Majelis PBB belum menyetujui hal itu. Tetapi ketika 14 Mei 48, 1 tahun setelah Yerusalem, setelah Palestina merdeka, justru Zionis Israel sepihak mengatakan merdeka, yaitu setahun di belakang setelah Palestina itu, dan justru PBB menerima kemerdekaan Zionis Israel itu 11 Mei 1949. Ini sangat tidak adil, ini sangat menzalimi hati dunia, terutama juga hatinya kaum muslimin, kita semuanya. Oleh karena itu, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus ikhlas untuk membantu saudara kita, meminta kepada Allah agar Allah menurunkan tentara-tentara, panglima-panglima yang bisa menguatkan sehingga memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu wal ghafurur rahim.